Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minin ayyaqtula mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin niyatum musallamatun ila ahlihi illa ayyusaddaku fa in kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'minun fatahriru raqabatin mu'minah wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'minah faman lam yajid fasyiyamu syahraini mutatabi'ain taubatan minallah wa kana Allahu aliman hakima wa ma yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu adaban azima. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'minan tabtahuna aradal hayatid dunya wa indallahi maghanimu katsirah kadzalika kuntum min qablu famanallahu alaikum fatabayyanu innallaha kana bima ta'maluna khabira. La yastaril qaiduna minal mu'minina ghairu ulil darari wal mujahiduna
yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bagi seorang yang beriman, tidak patut membunuh seorang yang beriman yang lain kecuali karena bersalah. Siapa yang membunuh seorang yang beriman karena bersalah, hendaklah dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya, kecuali jika mereka atau keluarga yang terbunuh membebaskan pembayaran. Jika dia si terbunuh dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka hendaklah si pembunuh memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia yang terbunuh dari kaum kafir yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu, maka hendaklah si pembunuh membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Siapa yang tidak mendapatkan hamba sahaya, maka hendaklah dia berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Dan siapa yang membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi berperang di jalan Allah, maka telitilah, carilah keterangan, dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salah kepadamu, kamu bukan seorang yang beriman, lalu kamu membunuhnya dengan maksud mencari harta benda kehidupan dunia. Padahal di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu, lalu Allah memberikan nikmatnya kepadamu. Maka telitilah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Tidaklah sama antara orang beriman yang duduk, yang tidak turut berperang tanpa mempunyai uzur, dengan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan derajat orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk atau tidak ikut berperang tanpa halangan. Kepada masing-masing Allah menjanjikan pahala yang baik, dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar, yaitu berapa derajat daripadanya serta ampunan dan rahmatnya. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, haji dan hajah yang saya hormati, tadarus sudah kita lakukan. Untuk selanjutnya, monggo Ustaz Masis kalau ini memberikan kata sambutan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang berhormat Ibu Bapak Sohibul Baik, yang berhormat Ustaz Dr. Haji Tripitara MSc MPes. Bapak Ibu, para hujat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji dan syukur sebagai kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan tindak Bapak Ibu semua dari rumah masing-masing sampai di majelis ini sungguh dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah yang Tuhan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam berlimpah semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga tercurah kita pada kita semuanya yang kita tunggu-tunggu sampai di hari kiamat. Ibu bapak para hujat dari umat Allah, sudah keempat kalinya setelah pasca COVID kita
memulai pengajian ini. Jadi ini bulan yang keempat yang kita rawuhkan Pak Ustadz Bidara untuk memberikan pengajian. Dan insya Allah nanti selanjutnya kita akan terus memulai pengajian ini. Mudah-mudahan COVID-nya juga menghilang karena dihilangkan oleh Allah. Tanpa Allah yang menghilangkan rasanya memang sulit. Jangan sampai Bapak Ibu sudah mulai mereda dan bahkan sudah mulai hilang, terus nanti bikin berita lagi, nggak usah. Lebih tahu ya. Kalau bikin berita lagi ya nanti nggak akan habis-habis. Berita terakhir itu yang kena baru itu dibatis siapa yang anak ya. Pokoknya kita sekedar mendengar informasi saja, nanti nggak usah disebarkan hari dulu. Nah, kami berharap tentunya Bapak Ibu seberapapun anggota kita yang masih ada ini, semoga Allah berikan istiqomah kepada kita untuk bisa terus menjalin silaturahim, meningkatkan iman dan takwa kita, keilmuan kita lewat pengajian rombongan ini. Karena salah satu upaya menjaga kemabulan haji itu yang dulu dipesan berkali-kali oleh Al-Makmurlah Ustadz Sulaki Sauri itu adalah menyelenggarakan pengajian rombongan, sehingga kita tentu berniat semoga bisa istiqomah untuk melaksanakan pengajian. Adapun saudara-saudara kita yang telah mendahului kita sudah cukup banyak, ternyata kira-kira ada 5 rombongan ini yang sudah mendahului kita. Kemarin sudah kita data, mudah-mudahan beliau-beliau yang sudah mendahului kita diampuni oleh Allah, diterima amal ibadahnya, diluaskan kuburnya dan dimasukkan surga Allah. Itu yang perlu kami sampaikan. Selanjutnya mari kita simak bersama paparan dari Ustadz Tribitara yang kali ini membawa yang tidak kelihatan, nanti bisa untuk kepekan geser ini. Sangat tidak kelihatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Aziz selaku ketua rombongan ini atas sambutannya. Biasanya ini saya skor sebentar untuk makan minum, tapi ini karena sudah siang langsung aja nih Bu ya. Monggo nanti Ustadz Dr. Haji Tribitara menyampaikan sambutannya, kita santai aja menyimak pemaparan beliau. Terus nanti kalau ada pertanyaan kita tanyakan begitu ya. Santai sambil dahar tunjuk monggo kepada beliau Ustadz Dr. Haji Tribitara Mahabiro SSI, Master Kesehatan. Waktu dan tempat kami persilakan, monggo. Lain tadi dipun rahabi monggo. Iya, santai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Sahibul Bait Bapak Haji Insinyur Robi dan Ibu, begitu juga Ustaz Aziz Sarjasi dan juga Bapak Ibu jamaah rombongan tiga. Salam
2011 Muntajab. Rahimahullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dihadirkan Allah dengan mudahnya bisa sampai di dalamnya Bapak Robi ini. Kita dalam rangka thalabul ilmi dan silaturahmi pertemuan selapanan haji. Semoga langkah kaki Bapak Ibu sekalian serta sahibul baik dalam menjalankan acara ini senantiasa mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan Bapak, di dalam layar itu ada sebuah gambar. Gambar itu apa Bu? Belalang. Tapi nggak pakai kupu-kupu. Belalang. Belalangnya kelihatan jelas, nama betul? Jelas. Belalangnya jelas. Yang tidak jelas adalah yang backgroundnya. Nah, itu memang sengaja saya pilihkan gambar dengan seperti itu karena supaya sesuai dengan tema yang saya sampaikan, yaitu fokus tujuan hidup. Fokus itu adalah satu bentuk menuju satu titik, ya, menuju satu titik. Sebagaimana konsep lensa, ya. Sebuah lensa yang ada, Bapak Ibu menggunakan kacamata seperti saya ini ada kacamata, ya. Ini adalah lensa. Lensa itu apa sih? Lensa itu adalah sebuah benda yang berkemampuan meneruskan cahaya. Ya, meneruskan cahaya. Jadi kalau dikenai cahaya dia akan diteruskan. Monggo Pak Tiana. Jadi kalau sebuah lensa itu dikenai cahaya maka dia akan diteruskan. Nah, lensa itu kalau di dalam ilmu fisika itu ada model. Yang pertama adalah lensa yang kita sebut dengan cembung dan cekung. Kemudian ada lensa datar, itu salah satu bentuk. Kemudian nanti ada lensa silindris. Nah, ibu yang menggunakan atau bapak menggunakan lensa kacamata silindris, itu gabungan modelnya. Nah, sebuah lensa ketika lensa itu dikenai cahaya, kalau itu lensa cekung itu dikonkav, ya, cekung dan ke dalam, maka dia sering disebut dengan lensa negatif. Lensa negatif itu kalau diteruskan cahayanya melintasi lensa ini, maka dia akan menyebar ya, kemana-mana. Tapi beda kalau ini lensa yang cembung itu bentuknya ke arah luar. Cembung itu orang sering menyebut lensa positif, ya. Maka ketika dikenai cahaya, dia akan meneruskan cahayanya dengan bayangan yang mengerucut satu titik, sehingga lensa ini sifatnya adalah membentuk bayangan yang fokus. Fokus itu orang sering menyebut titik api, orang menyebut. Kenapa titik api? Karena api itulah yang menimbulkan adanya cahaya. Dan cahaya itu kalau dikumpulkan jadi muruk, artinya menimbulkan api lagi. Nah, Ibu dan Bapak, itulah sebuah sistem yang Allah sudah buat dengan sunatullahnya ini. Maka lensa positif itu adalah membentuk bayangan yang nyata. Nyata itu jelas, real. Jadi kalau sebuah lensa kamera itu membuat bentuk gambar yang akan dia tuju adalah belalang dengan jelas, maka yang lainnya adalah blur, nggak jelas, kabur. Jadi jelas itu ada satu titik, nggak bisa jelas itu dua titik. Kalau dua titik nanti kelainan, namanya terjadi astigmatisme. Astigmatisme itu dalam bentuknya apa? Yaitu harus dibantu dengan lensa silindris. Nah, Ibu ada cagak telepon kok double, itu yang jadi sing double mripate dhewe mau cagak ini bayangan yang terbentuk dari kita, karena itu lensa kita meleot, lensa di bola mata ini, sehingga menyebabkan double namanya. Itu jadi nggak jelas. Nanti kalau ongkos siji dari ongkos kelas kan itu, jadi kacau. Nah, itulah suatu sistem penglihatan seseorang. Nah, begitu juga sekarang persoalan yang
kita akan kaji bersama, yaitu fokus tujuan hidup. Allah itu menciptakan manusia, manusia itu dibuat hidup. Kalau hidup pasti mati nanti ya. Jadi setiap yang hidup pasti mati, setiap yang bernyawa pasti mati. Maka dalam keadaan seperti itu, orang hidup ini tujuan Allah menciptakan itu untuk apa? Ternyata tujuannya itu apa Bapak Ibu? Apa ya? Enak apa? Masing-masing bisa beda ini. Karepe. Gimana Bapak? Karepe. Jadi fokus tujuan hidup ini berarti kita kembali pada bagaimana Allah itu berkehendak menciptakan manusia. Manusia itu ternyata dihidupkannya ini tidak lain adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah menyampaikan kepada kita semuanya, firman itu menyebutkan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya ibadah. Jadi kalau saya menuliskan judul ini, fokus tujuan hidup, hidup itu adalah untuk ibadah. Nah, ibadah yang seperti apa, yang seperti yang dimaui Allah, maka ibadah ini tidak lain adalah segala apa yang kita lakukan aktivitas hidup ini ketika diniatkan atas ibadah kepada Allah, itulah yang disebut dengan ibadah. Atas nama Allah itu apa ya? Kita selalu mengawali dengan bacaan basmalah. Mau pergi ke dalamnya Pak Robi ini dari rumah sudah bismillah, ya kan? Mau ketemu dengan rombongan ini bismillah. Jadi bukan tujuan ke dalamnya Pak Robi ini aku rapena ini tahu pas bulan yang lalu nggak datang, atau mungkin pas saat di tempat saya posisinya ngunduh Pak Robi rawuh kok aku pas tinggal kono ora rawuh. Ora teko iki kan enak. Ini salah satu meleset dari tujuan. Artinya ketika kita ada unsur pekewu, sungkan, itu membelokkan arah tujuan. Ya, menengok orang sakit. Tujuannya apa? Ya penak kayak gitu, ngurus cedak ngarep atu apa gatuk perut, nak buka pintu lawang ketemu wajah rumah dia, kok loro kok aku ratilik. Kan apa kata dunia kan gitu. Ini meleset dari tujuan hidup, tujuan fokus hidup kita. Karena sama mengunjungi orang sakit. Baik teman-teman, saya teman-teman, saya. Tapi ketika kita ini tujuan hidupnya adalah karena ibadah, ya meng-entu tadi dalam bentuk berbuat baik, bukan mendapatkan fokus hidup tadi. Ibadah itu ada reward dari Allah dalam bentuk pahala. Ya, jadi kalau kita itu dalam keadaan berperilaku muamalah dalam kebaikan, tetapi ini adalah hanya dalam rangka tujuan makhluk tadi, tidak ada dalam rangka ibadah. Nah, Ibu dan Bapak, Alhamdulillah, ini saya gambarkan dalam bentuk panah, ya, pasar ya, mesti menuju satu titik ini mau dituju ke mana, arah biar tepat sasaran. Itu ada satu yang harus kita perlu perhatikan. Tadi sudah ya saya sampaikan. Ya. Nah, tujuan hidup ini karena ibadah, maka di dalam ibadah ini kita senantiasa harus apa yang namanya esensi manusia. Esensi manusia itu ya di dalam diri manusia pasti ada. Ada apa? Di dalam diri manusia selalu berbuat salah. Betul atau tidak? Bapak Ibu wonten betul ingkang dari ngate berbuat salah silah. Kalau kita selalu berbuat itu tidak bisa dijamin bahwa perbuatan saya ini tidak berbuat salah, bisa dijamin gitu, maka kita termasuk golongan orang yang maksum. Betul ingkang maksum betul ini. Walaupun nama saya misalnya dikasih nama orang tua maksum, kayak kiai maksum gitu ya. Itu yang terjadi belum tentu maksum beneran, ya. Hanya Nabi Muhammad lah yang maksum, ya. Kita dalam bentuknya ya manusia.
manusia sering hilaf, lupa, ya. Gitu. Maka di dalam hidup ini agar fokus pada tujuan hidup kita, maka bersihkan kemampuan untuk bisa fokus itu harus perbanyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Istighfar ini tidak hanya kita lakukan dalam keadaan habis sholat, ya. Apapun ibu dan bapak mempunyai kesempatan mulut bisa istighfar atau mulut nggak bisa digerakkan tapi hati kita istighfar, maka lakukan itu setiap saat. Itulah kita selalu zikrullah. Ingat Allah, ingatnya kembali lagi, ingat bahwa saya ini adalah manusia yang selalu berbuat khilaf. Manusia yang tak pernah mengaku dirinya khilaf pasti manusia sombong. Pasti. Karena itu ketika kita menyadari diri kita selalu berbuat salah, ya, salah ini bisa disengaja maupun tidak disengaja, maka dengan istighfar ini akan memudahkan berbagai macam. Istighfar bisa memudahkan doa kita terkabul. Istighfar memudahkan kita dalam keadaan mengurangi saat dihisab nanti, mengurangi beban yang ada di dalam hisab nanti. Karena kita eliminasi. Kenapa istighfar itu kita harus lakukan? Bapak Ibu, ketika saya berbuat sesuatu yang hilaf, apapun yang saya lakukan itu tidak lain dan tidak bukan adalah berbuat sesuatu dengan mengeluarkan energi. Betul atau tidak? Saya dalam keadaan diam saja ini, energi saya keluar ini. Keluar kemana? Keluar ke lingkungan ini. Ya, lingkungan ini apa namanya? Energi panas. Saya itu kena panas. Panas tubuh saya tidak mau ketambahan panas, maka dikeluarkan. Sehingga diam saja bisa kemeringat, diam saja panas itu nempel di kursi, ya. Karena kita tubuh selalu mengalami suatu keseimbangan. Nah, di dalam diri kita ini saat batin seseorang buruk, loh, batin kan meneng baik, wong dia ora ngerti ya toh. Tapi batin ini maaf, kalau kita cek dengan EEG, otak ini tempeli, ya, pakai elektrode, dilihat di layar monitornya ini, bentuk gelombangnya bisa gamma, bisa semrawut. Karena apa? Pikiran kita buruk pada seseorang. Ini jangan dikira memancarkan sebuah energi yang luar biasa. Energi panas Bapak Ibu. Kenapa energinya panas? Karena energi listrik. Otak itu listrik. Ini baru berpikir. Jadi maaf ketika saya ini diamnya batin seseorang dengan keburukan. Ini sudah mendistribusikan sebuah energi yang luar biasa. Bapak Ibu, apakah kita sehari-hari itu tidak pernah berpikir yang negatif? Jangan-jangan kita sehari-hari dominasinya adalah berpikir negatif. Suudahnya lebih banyak. Nah itu. Ini berbahaya karena itu di dalam ibadah-ibadah kita ini bersihkan ibadah ini dengan cara kita istighfar lebih banyak. Karena kita selalu memancarkan itu. Apalagi saya tidak hanya batin tapi ngelokke celuk. Ini energi mekanik tadi, ada energi panas tadi, ya, energi mekanik, getaran, ya, tuang mantul ke sini, mantul kemana, nempel di mana-mana, energi. Ini kena hukum kekekalan energi, Bapak Ibu. Hukum kekekalan energi itu apa? Energi tidak dapat diciptakan, energi tidak dapat dimusnahkan. Nah ini perkaranya di sini. Ini statement para ahli fisika ini mengatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan. Kenapa tidak dapat diciptakan? Ini contohnya. Air adalah energi, maka yang terjadi air ini kita nggak mampu menciptakan air, betul nggak? Karena sudah ada. Allah lah yang menciptakan energi. Lalu bisakah Bapak Ibu memusnahkan air? Nggak bisa. Kita nggak bisa memusnahkan air. Yang ada hanya postulat yang berikutnya, energi hanya dapat dipindah-pindah, energi hanya dapat diubah-ubah. Ini wilayahnya makhluk. Saya bisa memindahkan dari gelas plastik ini ke mulut saya, memindahkan ke bagian perut saya.
dan nanti menguap berupa bentuk yang uap air, tetap H2O, hanya jenisnya bentuknya berbeda, diubah-ubah. Nah tadi yang pernyataan postulat kedua tadi adalah energi tak dapat dimusnahkan. Tak dapat dimusnahkan ini yang bisa memusnahkan siapa? Allah. Air yang ada menjadi tiada itu hanya Allah yang mampu. Nah persoalannya, energi yang Allah berikan itu netral, tapi kita punya energi yang masuk ke dalam tubuh dan jadi tubuh kita ini kita keluarkan diubah dalam bentuk yang sifatnya buruk. Maka ketika kita sudah mengucapkan dasar kayak kurang ajar bisa, itu dalam bentuk apa? Kata ini adalah kata yang buruk, energinya luar biasa. Maka kalau sudah celup, ini nggak bisa dimusnahkan oleh kita. Bisa Bapak Ibu mengatakan seseorang jelek lalu kemudian tak cabut, sudah maksul itu nggak bisa cabut. Bisa nggak di-delete pakai tipek? Nggak bisa. Di-delete seperti laptop itu terus kemudian di-delete iso terlalu bekasnya nggak bisa. Yang terjadi adalah istighfar itu mendelete. Allah lah yang mampu memusnahkan energi yang tadi kita celupkan keluar tadi. Belum lagi tak sikil orang, memaki orang, menyakiti dalam bentuk fisik maupun non fisik ya. Maka perbanyak istighfar agar kita bisa fokus tujuannya ke sana. Nah, karena fokus tujuan ke sana itu dalam bentuknya apa? Ini adalah menuju ke innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi yang di sini ini adalah salah satu tujuan yang kita capai adalah kembali kepada Allah, dari Allah kembali ke Allah. Karena ini kita sedang dalam rangka safar anak panah tadi, menghunjam kemana. Nah, kemudian yang berikutnya, maka ketika kita itu ibadah itulah kita perbanyak amal soleh, bukan amal salah. Ya, amal salah itu banyak. Orang melakukan amal yang salah. Ya. Ngomong sesuatu sing apik ning ra pas waktune. Itu juga sesuatu yang bukan amal soleh, tapi amal salah. Karena misalnya maksudnya arep ngaruhi ning ora tepat. Kondisi waktunya, dimensinya ora tepat, mesti akan menimbulkan masalah. Ya. Orang belum nikah, usianya sudah tua. Dikaro kuwi kok ya ora nikah-nikah. Misalnya lu sing ada, wah karepe. Tapi itu waduh bagi orang yang kena kayak di bom Hiroshima Nagasaki. Jadi amal soleh itu adalah dimensi caranya harus benar, waktunya harus benar, dimensi ruangnya harus tepat. Maka amal soleh. Karena itu amal soleh itu kalau kita termasuk dalam ibadah yang nantinya ibadah dengan dimensi waktu yang harus terukur. Sholat itu kan waktu dimensinya kan terukur, tempatnya juga terukur ya. Nah, yang berikutnya ini. Jadi tujuan hidup kita dengan rangka ibadah ini sebetulnya adalah agar supaya kembali ke Allah, husnul khotimah. Sinten sing ngersake suul khotimah wonten mboten? Mboten pasti ingin husnul khotimah. Husnul khotimah itu bukan ujug-ujug. Ya, apa meneh meninggal terus didongake semoga husnul khotimah. Wis lewat. Expired date ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Behavior inilah yang harus selama kita hidup, latihanlah berlatih husnul khotimah. Ya. Nah, akhir yang baik. Coba bayangkan ketika kita itu dalam keadaan berperilaku, beramal, maka saat itu kita tidak niatkan karena Allah. Contohnya saya misalnya, Bapak Ibu kalau kerja itu niatnya mencari uang, nanti dapatnya cuma uang. Belum tentu seperti yang dikehendaki. Betul atau tidak? Lalu kok ternyata di jalan meninggal, entah itu kecelakaan atau tidak tahu, pasti lampu merah mati gitu. Maka bisa jadi ini tadi seseorang bisa meninggal suul khotimah. Tujuannya apa? Boleh duit.
Bekerja tujuannya apa? Ibadah. Bismillah, saya ibadah dalam rangka mencari ridho Allah. Ketika di jalan mati, husnul khotimah. Siapa tahu Bapak Ibu ada agenda yang punya bocoran jadwal kematian? Betul? Dengan tidak ada itu maka hati-hati berniat itu, ya. Bismillah saja setiap saat, anytime kita harus selalu begitu. Karena ini ending yang tidak bisa kita ulang, tidak bisa di-rewind. Maka sekali nancap sudah selesai. Nah, karena itu husnul khotimah ini kunci untuk supaya kita nanti bisa masuk ke dalam surga. Surga itu ya akhirnya endingnya kembalilah ke Allah, milik Allah saja. Nah, itu. Jadi ibadah tidak lain adalah ibadah kepada Allah. Jadi kalau tujuannya ibadah itu mesti tujuannya menuju ke Allah. Jadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu sekalian. Lalu bagaimana agar supaya kita menjaga agar istiqomah di dalam fokus tujuan hidup kita? Apa yang harus dilakukan? Nah, di sini. Jadi ingatlah selalu. Nah, makanya kalau kita itu sering lupa ya karena memang manusia itu tempat lupa. Tapi agar supaya lupa itu diminimalisir, maka disitulah ingat kalimat yang ada di firman Allah Al-An'am ayatnya 162. Jadi kalau kita ini hidup, ya hidup ini ya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya sholatku, nah, ibadah sholat itu bukan untuk yang lain-lain, hanyalah untuk Allah. Niatnya semua karena Allah. Ibadahku selama 24 jam ya hanya Allah. Uripku, matiku hanya untuk Allah. Ya. Semuanya kuserahkan kepada Allah. Maka kunci dalam fokus ini jaga stamina untuk selalu kita tawakal pada Allah. Jadi semua kalau tawakal pada Allah itu akan lebih mudah, ya. Orang yang sering lupa terhadap ketawakalannya ini karena sering menggunakan nalar ilmiahnya terlalu dominan. Kalau kita terlalu dominan menggunakan ilmiah, kalau itu pekerjaan saya sehari-hari itu saya berusaha ini di dunia ilmiah. Ingat, pikiran kita, eksekusi perilaku kita semua didasarkan dengan ilmiah. Insya Allah tidak istiqomah terhadap ketawakalan. Karena ilmiah ini semua berdasarkan material, semua didasarkan bukti dan fakta indrawi. Kalau posisi seperti itu, maka kita akan mudah tersesat dan disesatkan. Nah, kalau kita sudah tetapkan ingat bahwa semua ini hanya untuk Allah, maka yang berikutnya adalah kita coba buatlah apa yang tertulis dalam Al-An'am 162 ini, tempelkan di kamar, ya. Jadi tempelkan di kamar itu biar kalau masuk kamar delok tulisan gue ingat Allah. Kayak kita waktu dulu waktu masih sekolah, aku cita-citaku jadi ini misalnya. Nah, tak pasang itu apa yang menjadi sebuah cita-cita itu. Nah, supaya kita teringat terhadap visi kita ke depan. Maka bacalah itu sebelum melakukan aktivitas sehari-hari. Arep ning kantor, arep ning sawah, arep ning ndi wae, selalu baca itu. Nah, sehingga ya aku bismillah, diingat lagi. Oh, matiku semuanya hanya untuk Allah. Ketika kita rotok buntut siti, kena berita sesuatu yang maka ingat lagi, oh semua kembalikan ke Allah lagi. Selesai. Ya. Dengan semacam itu, maka berprinsiplah selalu prinsip dari lensa cembung tadi Bapak Ibu. Lensa cembung itu adalah lensa positif, maka Allah menciptakan sebuah lensa ini diletakkan di mata kita, ya, di bagian kornea mata ini belakangnya itu lensa cembung supaya manusia bisa lihat dengan jelas. Dalam bentuk dengan jelas ini, maka Allah memberikan sebuah fenomena menarik di situ Bapak Ibu. Lensa ini kalau semakin orang usia naik, ya, dari muda ke arah tua,
diawali rata-rata usia 40 itu, maka orang lensa ini kemudian mulai terjadi kecembungannya berkurang, sehingga menyebabkan dia nanti lensa ini bayangan yang diteruskan oleh cahaya yang kena lensa ini, dia akan kebablasan, jatuhnya di belakang retina ini, akhirnya blur, sehingga orang kalau mau lihat biar jelas dijauhkan, betul nggak? Ditarik maju. Nah, untuk itu maka dibantulah orang ini pakai kacamata plus. Nah, disitulah kemudian dia bisa segini ini bisa lihat jelas. Betul atau tidak? Ini sebuah peristiwa yang Allah ingatkan pada kita, Bapak Ibu. Kowe umurnya 40 kuwi umur anakmu kira-kira berapa kira-kira anakmu itu? Sudah mulai remaja. Pak Yosi berapa usianya? 3. Yang paling besar? Kuliah semester 2. Oh, semester 2 sudah besar. Kalau dulu waktu remaja yang putranya tadi, itulah bagian dari kita melihat anak ini rasa cedak, nak cedak Melayu, betul nggak? Dicedaki Melayu. Karena itu kalau dicedaki kabur, maka kabur itu makblur. Sehingga kalau dulu anak ini rata-rataan ben cetol. Sehingga kalau anak itu didekati kayak gitu. Karena apa? Itulah kemudian manusia diperintah oleh Allah. Nah, delok sing rada itu, gitu kan? Kamu tapi lihatnya jauh harus dengan husnuzon, berpikir yang positif. Maka kalau sudah cembungnya ini berubah menjadi terjadinya kemimpiannya itu berubah, maka yang terjadi dia harus pakai lensa plus, plusnya itu tambah-tambah rasa kurang. Beda kalau konkav, cerminnya cekung, itu bisa berkurang. Nah, makanya ada yang saya dulu pakai minus waktu masih, tapi kemudian sejalan usia minusnya hilang ganti positif. Nah, karena itu kalau minus itu bisa berkurang. Memang orang tua itu tambah tua tambah plusnya tambah. Kenapa? Diminta oleh banyak khusus dong, banyak lewat pesen lewat foto-foto. Betul apa tidak? Nah, itulah prinsip lensa hidup agar kita sesuai tujuan hidup tadi. Maka kita harus perbanyak berpikir yang positif. Nah, modal modalnya, ya. Modal fokus itu apa? Agar kita tetap fokus. Nah, modalnya yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas itu angel ini, gampang-gampang susah. Ya, kalau kita latihan bisa. Ikhlas itu apa kan? Ikhlas itu adalah segala sesuatu yang kita terima ataupun yang saat kita memberikan sesuatu itu adalah karena Allah. Itu pasti ikhlas. Ya, kalau ridho itu menerima segalanya. Kalau kita bisa terima itu kita ridho, maka Allah ridho, Allah menerima. Dalam kondisi ridho dan ikhlas. Dan ikhlas itu karena Allah, sehingga dalam keadaan begitu segala apapun niatkanlah karena Allah. Jadi kalau kita sudah bisa mengikhlaskan, itu semuanya kita kembalikan kepada Allah. Jangan embel-embel yang lainnya. Pakai tetapi itu menghilangkan yang di depannya. Yang kedua adalah yang kedua syukur. Nah, jadi ikhlas, syukur. Ikhlas dan syukur ini paket. Orang tidak akan bisa ikhlas dan syukur kalau tadi nggak bisa husnudzon. Maka saya membuat sebuah segitiga dalam tulisan di disertasi saya itu. Salah satu teorinya adalah teori orang berperilaku baik, behaviornya akhlakul karimah, maka segitiga happy namanya, segitiga kebahagiaan. Yang pertama adalah titik yang disebut dengan husnudzon. Maka kalau orang itu bisa husnudzon, dia dalam bentuknya adalah bisa ikhlas dan syukur. Nah, kalau orang bisa ikhlas dan syukur, maka titik yang ketiga di sini sabar. Titik yang di sini sabar. Kalau orang sudah bisa tiga hal ini, maka di tengah-tengahnya kita behaviornya adalah akhlakul karimah. Kenapa Allah itu menyampaikan kepada kita tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah? Lalu kemudian Allah menciptakan Nabi Muhammad dalam bentuknya Nabi Muhammad tak kirim ning donya kuwi ben apa? Innama bu'istu li utamima maharimal akhlak. Betul atau tidak?
Muhammad diutus Allah tidak lain menyempurnakan akhlak agar akhlakul karim. Maka yang terjadi, seseorang tidak akan bisa fokus pada tujuan ke Allah ketika akhlaknya buruk. Ya, akhlaknya sukanya mencaci orang, sukanya ngerasani orang, sukanya macam-macam. Itu adalah satu bentuk perilaku yang menuju su'ul khotimah. Karena itu orang agar bisa husnudzan, berpikir yang positif, maka syarat sebelumnya adalah kita harus biasa menerima. Contoh saat ini kita ini sumuk, iya, terima saja. Sumuk itu rasa diprotes. Waduh sumuk, semua, tambah kumbrok ya. Loh, kita waduh semua. Ini energi metabolisme kita tambah panas, mengeluarkan panas lagi. Betul atau tidak? Sudah aja. Alhamdulillah saya masih bisa sumuk. Nah, sumuk al repot harus dikeroi. Kan itu. Kan kita ini ada satu unsur yang namanya 3H ISS tadi. Ikhlas, syukur dan sabar. Nah, bagaimana seseorang itu dalam keadaan tidak bisa ikhlas? Hati-hati. Kalau orang tidak ikhlas itu masuknya syirik. Karena itu nih, tidak ikhlas ini sama dengan syirik. Kenapa sebabnya? Nih, di dalam Quran jelas sekali di Az-Zumar 65 yang artinya jika kamu mempersekutukan Rabbmu, Tuhanmu, niscaya akan hapuslah amalanmu. Amal ibadah saya hilang, amal soleh, perbuatan baikku hilang semuanya. Didel sama Allah, nggak ada gunanya. Nilai iwang royo-royo tidak ada niat karena Allah sudah didel lagi. Itu wemeng itu energi positif, tidak dapat pahala. Repot nggak benar? Ini karena ini menyekutukan Allah yang dia niatkan karena pekewuh dengan manusia. Maka hati-hati, jangan biasakan sungkan, jangan biasakan pekewuh. Ya, karena itu bagian dari kebiasaan yang menjerumuskan kita larinya tipis sekali ke arah syirik, tidak ikhlas. Maka bisa kita lihat di dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5 ini. Artinya padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah kepada Allah dengan memurnikan. Nah ini memurnikan segalanya murni hanya untuk Allah. Nah tuku tegan ya tegan ini saya murni rasa tambah gula itu murni, nggak ditambahi macam-macam. Memurnikan taat itu takwa ya kepada Allah. Dalam apa? Melaksanakan ajaran Islam ini ya, yaitu kita selalu menyebut ihdinas siratal mustaqim ya, jalan yang lurus, jalan Islam. Dan supaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan yang demikian itu adalah agama yang lurus. Maka ini kata kunci ihdinas siratal mustaqim itu. Nah, agar dalam kondisi seperti itu, maka hilangkan kita dalam bentuk niat, jangan salah niat. Karena itu orang yang selalu tidak ikhlas itu akibat apa? Kebiasaan kita ingin eksistensi kita ini loh, keakuan ini loh. Aku ingin dipuji, dialem. Ini sifat dasar manusia sejak kecil, sejak anak-anak. Nak dialem kan, wah dibombong itu kan melambung, bisa motivasinya luar biasa. Nah, niat dipuji ketika beramal mendelete arti dari amal kita, ya. Niat dipuji. Padahal manusia itu nak dipuji, nak dialem itu wah ibaratnya kaya aku kira diakui, orang diakui, tidak di dihargai ya. Maka kita ini sering ya menjadi orang ingin eksistensi kita diakui. Padahal nggak usah diakui pun Allah mengakui. Nah kita kadang nggak cukup Allah mengakui. Siapa yang mengakui? Penungso. Jadi rekognisi ini butuh orang. Nah ini payah. Jadi niat dipuji orang ini akan mengantarkan kesirikan ini. Nah, yang berikutnya beramal dengan tipu muslihat. Kok beramal dengan tipu muslihat? Gampang. Beramal ternyata posisinya hanya untuk pencitraan. Kata nama betul banyak ya. Misalnya sih. Jadi kalau orang itu mencitrakan citranya ke publik agar dikira apik, dikira soleh, sering kita itu
ibadah kok dalam bentuk politik ya. Ibadah kok bentuk politik apa? Silaturahmi politik gitu. Bener nggak? Kalau dalam keadaan berpolitik ini mesti tujuannya bukan lagi ke Allah tapi tadi arah politiknya kemana. Lalu beramal tidak sepenuh hati. Jadi beramal itu tidak all out ya, setengah hati. Contohnya misalnya Bapak Ibu, ketika beramal ini kita ini ternyata masih ragu. Contoh yang paling gampang, Bapak Ibu pernah nggak risau gelisah terhadap doa yang kita panjatkan pada Allah? Doa suki janjane dikabulkan orang ya. Kayak gitu sering apa tidak? Kalau kita sering begitu, artinya kita ra percaya Gusti Allah. Nah, Allah aja sudah mengatakan pada kita kok, mintalah padaku, berdoalah padaku, aku kabulkan. Apa yang diragukan lagi? Betul apa tidak? Nah, kalau kita ini berdoa isih ragu atas keputusan Allah nanti apa? Apapun kalau kita berdoa Allah akan dengar. Allah itu bukan tuli, pasti didengar. Yang kedua, Allah pasti mengabulkan. Cuma mengabulkan Allah itu melihat kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Ingat, yang dikabulkan Allah bukan keinginan kita, tetapi kebutuhan yang kita butuhkan. Allah lebih tahu butuhnya kita. Betul atau tidak? Nah, di situ. Kemudian yang berikutnya adalah perilaku ini tidak ikhlas, suatu saat pasti akan terungkap. Ya, siapapun yang namanya tidak ikhlas, orang memberi dengan tidak ikhlas itu ada aura energi negatif yang memancar pada orang-orang yang diberi. Maka ketulusan saat menyampaikan satu hal terhadap apa yang dilakukan, pasti ada sesuatu yang bisa ditangkap oleh orang atau ditangkap oleh lingkungan kita. Apalagi kok Allah itu di batin kita aja sudah tahu kok. Nah, yang berikutnya fokus untuk ikhlas. Apa penyebab kita ini tidak bisa mudah ikhlas? Nah, apa sebabnya? Yang pertama, karena kita selalu ketakutan terhadap penilaian orang. Bu, Pak, seringkali seseorang itu mau pakai baju saja orientasinya orang. Mungkin rambut kelambi matching itu megah aku tak dipesake. Betul nggak? Bojoku tak dandani sing apik. Engko ndak aku dimesakake. Atau bojoku ndak dimesakake, untuk aku kok denda kopen. Nah, jadi posisi seperti itu kadang kita ketakutan terhadap penilaian orang. Padahal orang menilai kita itu banyak salahnya dibanding benernya. Karena dia lihat hanya sekelintas aja yang di fisiknya, yang kita tampak aja. Mata ini sok kapusan melihat sesuatu, mendengar aja kapusan kita mendengar sesuatu, karena mata ini mudah ditipu. Bapak Ibu lihat ke atas, atas itu biru, tengahnya biru kok, langit itu tidak biru, laut itu biru panani, coba diambil bening kok, tidak ada biru, betul lagi, ketipu kita. Nah, hati-hati. Yang berikutnya, tidak merasa hidupnya ini diamati oleh Allah. Itu yang seringnya tidak ikhlas itu mudah sekali. Karena yang sering dia lihat adalah fisik, jasad fisik orang. Maka kalau ada orang lihat, saya kerjanya serius, orang asing delok, saya karepe dhewe kan itu. Jadi orang ikhlas itu dilihat atau tidak ada masalah. Maka kalau orang ikhlas, dia wis kerja tenanan, doneke kowe nyambut gawe ora tau bener. Ora apa-apa. Ciri orang ikhlas adalah di dalam mulutnya sering mengucapkan ora apa-apa. Donekne kowe langsung ora apa-apa. Wis dheweke nyakiti aku ora apa-apa. Jadi kunci ora apa-apa iki wong sing gawene ikhlas. Karena apa? Dia ora butuh kayak gitu. Butuhku hanya kepada Allah. Nyumbang oke disebut ora apa-apa. Oh, kira lo? Kalau ada orang yang namanya dia berbuat salah pada kita, ora apa-apa. Enak. Kata kunci hidup itu dia ikhlas. Mulut dan otak ini tulisannya ora apa-apa. Gampangnya gitu. Fokus dengan keinginan dinilai baik orang. Nah, kita itu seringnya ben disawang wangun dengan orang lain.
ben ketok pinter, ben ketok bagus, ben ketok ayu, ben ketok soleh, ya toh? Itu yang kita sering. Maka pencitraan ini tadi. Jadi itulah yang sering manusia, ya manusiawi. Manusiawi itu apa? Jangan bangga kalau dia dikatakan manusia. Kamu tuh dari manusia, mbok yang manusiawi. Ingat manusiawi ini, yang manusiawi ini elek. Kok elek? Nah, sekarang kalau ada orang salah itu manusiawi apa tidak? Manusiawi apa tidak? Manusiawi. Kalau ada orang berbuat jahat itu manusiawi. Loh, kalau dia baik terus malaikati. Betul gak Ali? Jadi kalau ada orang itu mengatakan mbok dadi wong sing manusiawi. Oh, di manusiawi aja tok delok apike tok. Menungso ini fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia itu punya kapasitas kemampuan berbuat fujur, berbuat jahat, aniaya, kriminal, ya. Maka kalau ada kayak gitu, ora apa-apa kuwi menungso, kita maafkan. Jadi fokus bahwa kalau kita ini manusia dinilai apapun oleh orang, wis kowe arep menilai aku wong ora apa jenenge apik ya ora apa-apa. Kowe ra setia karo aku ya ora apa-apa. Ning dikira. Nah, dikira pinter ya ora pinter, dikira bagus ya ora bagus. Ya, dikira soleh ora soleh. Ning dikira kok. Kita itu sok seneng dikira. Betul apa tidak? Nah, jadi enggak ikhlas kita. Fokus takut dinilai orang jelek. Kok ning dinilai jelek orang kok bingung. Kowe kok ora ngono. Udah dikira ora member. Dikira memper yes, stres kita, ya jangan itu. Makanya tadi sungkan pekewo itu karena megane megah dikira memper tadi. Padahal wong kuwi sing apik ora memper. Saya kasih contoh, bapak ibu disakiti, lalu bapak ibu memaafkan. Suatu ketika yang menyakiti tadi ngapusi, bapak ibu tetap memaafkan, tetap berbuat baik dengan dia. Mesti konsolnya ratrimo. Kowe jan ra memper wong. Kowe diapusi ya tetep maafkan. Kowe kuwi disakiti, dirasani ning burine elek. Ya kok maafkan. Ora memper wong iki. Betul apa tidak? Sing apik niku nak wong disakiti terus tak bales. Nah niku wong memper menungso. Ngerasa betul? Jadi memper niku luwih sae napa lanang elek ra memper? Bingung toh. Jadi seseorang itu jangan hanya urusan parameter manusia, ya. Yang berikutnya lupa terhadap Allah sebagai Maha Penilai, ya. Sebaik-baik penilai adalah Allah. Maka ketika Allah sudah menghisap kita, nah sudah nggak bisa dinegosiasi, ya. Itu sesuatu yang kita harus perhatikan. Bagaimana agar kita fokus bersyukur, ya, pada Allah. Apa yang harus kita lakukan? Biasakan kebiasaan tuh menerima apapun terimalah. Jika iya apa wae diparingi apa mawon kali Gusti Allah itu tampa wae. Rasa nganggo tetapi. Nak Bapak Ibu umroh, nak Bapak Ibu badhe haji, kok dititip donga. Biasanya orang datang, Mbak aku titip donga ya. Niki kula catatan donga. Mungkin tolong dibacakan iki. Kok catatane donga niku wonten sing menurut logika Bapak Ibu orang rasional. Contohnya ini, bocah sih cilik, terus kemudian minta titip doanya, Bu Pak, kula tolong didongake dados menteri. Ora, mesti karo sinis lho. Ini ki titip donga tenanan iki. Kalih rada sinis ngoten. Karena digeguyu minta donga dadi menteri. Orang dengan jadi presiden di sana, malah rada ngece ngoten. Mbok wis mung ditipi donga teko apa dibacakan. Kok dadak nganggo dikritik, nganggo dicemooh, gitu. Lalu betul. Ini banyak sekali. Kaya ya awake dhewe sing mari dongane kabul. Nah malah sombong to. Nggih betul. Coba niki. Wonten wong lara. Larane hitungane medis wis ora iso mari kuwi. Hitungan medis. Ha kok njaluk titip donga. Dongane ya Allah minta untuk tolong didoakan bisa sembuh sedia kala. Wah. Niku pripun? Sing dititipi donga
Ning anu nggih, nak niki nak urusan medis niku nggih pun anu nggih awake dhewe. Oh, ngoten nggih. Mewon yang terbaik mawon nggih. Pripun niku? Wong minta donga kok dadak dicatut. Kowe aja ndonga kok ngono kuwi. Kaya awake dhewe sekprine Allah, sekretaris pribadi Allah. Iso nyortir. Ngoten nggih. Masya Allah, kadang kita ini mbok wis ditampa wae. Engko donga urusan ketampa karo ora urusane Allah. Terus mboten. Masa sama saya banyak mengalami sebuah peristiwa spiritual kayak gitu ya. Spiritual yang tidak mungkin jadi mungkin Bapak. Ya saya sedikit cerita aja. Anak saya itu kena tumor otak ya, yang sampai akhirnya koma, yang akhirnya dia dalam keadaan amnesia, afasia, nggak bisa ngomong. Karena datanya hilang kabeh. Abang anak kula balik saking rumah sakit itu tersinggahi alat selang kok. Rumah saya buat ada tempat tidur dari rumah sakitnya kok. Sedia oksigen, wong nafas saja lewat ventilatornya di sini bukan hanya di mulut. Masih selang kateternya temancep kok. Itu saya doanya apa yang terjadi? Ya Allah berikanlah kemudahan anak saya lulus. Istri saya aja yang tiap ndongone suwi. Heran, Mas kok doanya kok tak doake reja iso lulus. Anake dhewe iki lho iso apa-apa. Padahal ini pada posisi seperti masih seperti bayi lahir, tidak bisa apa-apa. Tapi saya doanya itu. Itulah yang terjadi. Hitungan medis padahal kalau ini anak nanti sembuh belum tentu bisa kembali seperti semula. Hitungan medis terukur. Validitasnya 95%. Namanya signifikan. Iya. Tapi saya tidak mengiyakan secara habluminallah. Saya hanya habluminanas mendapat hal gitu. Sudah direre Pak Mitara, teman-teman dokter itu kan memberikan hal yang rasional. Rasional ini tidak usah dipikirkan anaknya nanti mau sekolah lagi atau tidak, meneruskan kuliahnya enggak. Ini sebuah saran baik, rasional. Oh iya, diberi aja namanya skill. Nanti itu pernah hidupnya. Oh iya, terima kasih sarannya. Saya tidak membuat sesuatu penyanggahan, terima saja. Namanya saran itu terima saja. Itu kuncinya terima saja. Tapi saya di hadapan Allah minta kepada Allah yang jauh luar biasa di luar nalar kita. Tapi ternyata Allah kabulkan dengan sesuatu yang aneh. Dan alhamdulillah besok tanggal 18 Mei ini sudah. Dokter semua yang nangani sakit miswat pada bengong. Artinya sebuah peristiwa itu sesuatu yang tidak bisa kita kalkulasi. Ingat bahasa Jawa, jalmo tan kena kini. Betul atau tidak? Manusia ra iso dihitung matematis. Itu urusan Allah. Nah besok tanggal 17 itu sebelum sudah dia tes BUMN. Ini orang-orang juga pada berkomentar. Iso itu yang terjadi seperti itu rasa direwes. Itu terima saja, orang mau mengatakan apa terima saja. Terima saja, ngomong ora pengaruh kok. Yang pengaruh ini sih habluminallah. Jadi bersyukurlah terhadap Allah dengan cara terima saja. Maka orang bersyukur itu orang yang selalu berterima kasih terhadap siapapun, terhadap manusia terima kasih. Apalagi pada Allah. Orang nggak bisa terima kasih dengan manusia, biar terima kasih pada Allah. Betul atau tidak? Nah, biasakan terima kasih. Kalau kita beli sebelum bakule ngomong terima kasih, kita terima kasih. Lu kan mau beli raja, rasa dadak raja-raja. Wong awake dhewe tuku ana barang iki alhamdulillah. Maka kita beli kemudian matur nuwun nggih Bu, kita yang matur nuwun. Kok enggak dia mau terima kasih atau tidak bukan urusan kita. Betul atau tidak? Nah, ini orang-orang yang selalu bersyukur. Disi-disian. Ya, berbuat baik itu harus fastaghfirul banget. Berlomba-lomba disi-disian. Nah, yang ketiga, lepaskan dan lupakan. Orang kalau biasa ngeculke, gampang ngelepas. Uripe kepenak. Ini salah satu quote yang saya tulis. Hal yang selalu melekat pada ego kita adalah kesenangan. Terus apa? Kenyamanan, kenikmatan, kepandaian. Pandai itu ya melekat. Nah, dia pinter, rasanya pinter terus, padahal tambah tua ya memorinya berkurang, menghilang, ilmunya menghilang.
Kesedihan juga melekat pada diri seseorang. Wong senang memelihara kesedihan, sehingga orang itu sampai dia sudah ditinggal mati oleh pasangannya atau anaknya, boleh sedih rampung-rampung bertahun-tahun sampai dibawa mati juga. Betul apa tidak? Itu melekat. Ya, kebiasaan-kebiasaan sing dhek biasa lakukan itu melekat itu. Susah wong, makanya ada bahasa Jawa ciri wanci leladi ginawa mati kan gitu. Susah kan menghilangkan kebiasaan itu, apalagi tradisi itu. Ya, kehendak, keinginan, kemudahan, pengennya awake dhewe itu dapat mudah terus. Nak kei angel bengok, mengeluh kan gitu. Kayak apa namanya? Kalau kita sering omongi apa ini seneng, betul nggak? Ada orang ngomong santun dengan yang kita seneng. Nah itu kemelekatan dalam diri kita. Rasa kedamaian itu seneng melekat. Orang yang tidak berdaya melepaskan hal-hal yang melekat, ya tadi yang saya sebutkan tadi, pada diri kita ini siap-siaplah menderita sepanjang masa. Kalau Bapak Ibu raiso ngelepas kesenangan, raiso melepas kesusahan, raiso ngelepas kepandaian atau keinginan, wis siap-siap menderita sepanjang masa dan dibawa mati. Kenapa ini? Karena manusia ketika melekat itu, uripnya gampang tersinggung, gampang mengeluh, ya. Ketika kita mengeluh, nah ini pikiran negatif kita menstimulasi sistem limbik otak. Otak ini ada bagian namanya amigdala yang nanti akan dirangsang oleh kita, maka dia akan terstimulasi memproduksi hormon-hormon yang akhirnya ketidakstabilan produksi hormon. Semua kacau, yang akhirnya nanti perilaku kita menjadi menderita. Semua tubuh ini akan terstimulasi itu, dan organobionik kacau, fisiknya rusak, ya, yang kemudian kita juga mengalami satu kondisi yang akan justru menderita sepanjang masa. Ketidakberdayaan melepaskan hal-hal yang melekat akibat dirinya ini selalu berorientasi pada kepemilikan. Ya, seneng yo baku, Pak Asisi nggak usah seneng, ini nggak pantas seneng, baku, kemelekatan, ya. Nak ngomong araku yo kudu sopan, karo aku ini semuanya, ya. Susah mah aku bisa paling susah. Oh iya ora raspiro, gitu ya. Kemelekatan ini kita. Maka latihlah dirimu untuk melepaskan hal-hal yang melekat tadi pada diri kita ini jika ingin kualitas hidup meningkat. Laris betul. Jadi kita ingin hidup ini gampanglah melupakan. Nah, awake dhewe berbuat baik segera lupakan. Betul atau tidak? Itulah orang-orang yang ikhlas dan orang-orang yang bersyukur. Ning nak berbuat baik terus ingat-ingat kayak sapa yang lagi merbaku lho. Nah, ikhlas hilang, rasa syukur hilang, amal soleh hilang. Betul atau tidak? Repot itu. Maka lepaskan culke. Ndonga wis culke, rasa diling-iling. Kok ndonga diling-iling? Tidak perlu. Sudah lepaskan. Allah nanti akan memberi apa? Terserah Allah. Ini namanya lepaskan. Ini bersyukur. Bertindak optimal. Orang yang bersyukur selalu mengoptimalkan apa yang Allah berikan. Berperilaku kita, bekerja kita optimal loh. Kondisi terbaik kita. Ya, kita selalu menjaga stamina bekerja, stamina berperilaku yang terbaik. Maka orang yang agar bisa fokus bersyukur ini orang baper. Baper ini apa, Bu? Perasaan. Jangan sampai perasaan maju. Perasaan itu hasil karya pikiran yang tidak didukung data. Kalau ada datanya separuh atau setengah, bahkan saiprit mengwaton, itu perasaan. Kalau pikiran ini pakai data, maka orang bisa menganalisis walaupun belum tentu benar gitu. Nah, fokus untuk sabar ini yang paling angel, ya. Bagaimana agar fokus terhadap sabar? Ya, apa penyebab kita raiso sabar? Ya, sabar itu kami mergo wong kudu alon-alon enggak, orang alon-alon belum tentu sabar, ya. Wong nyopir alon-alon itu belum tentu sabar. Wong isone nyetir alon, ya. Gitu ya. Jadi kita terlalu fokus kepada diri kita kalau kita ini nggak sabar. Contohnya ngajari bocah iso. Bapak Ibu biasa nak sinau
langsung moco sekilas langsung dong. Maka mengajari anaknya yang kayak gitu, kowe lele diajari ora iso dong. Bapakmu mbiyen atau ibumu mbiyen nek sinau mocoe langsung. Nah, kan terus karena diterapkan awake dhewe. Betul atau tidak? Kita ini apa-apa itu kita sebagai tolak ukur nggak kacau. Ya. Jadi kita jadi nggak sabar, tidak menyadari atau nggak mau tahu. Kalau kita itu sabar melihat seseorang yang lelah, seseorang yang berbuat salah, maka yang terjadi kita menyadari bahwa orang itu memang memiliki sesuatu yang sifat yang melekat pada diri seseorang, yaitu berbuat salah. Contohnya ini, Bapak Ibu, ada orang yang kalau ngomong kasar, padahal itu sudah sering Bapak Ibu, kasar itu memang kebiasaan dia. Lalu Bapak Ibu merasa bahwa kok mau dia jadi loh, aku udah disengit deh. Nah, padahal kalau Bapak Ibu sadar, wis kan biar wis rawung, wis maklum, betul nggak? Memang dari ekonomi itu kan biar. Jadi sudah ingatlah bahwa menyadari saja, wong kuwi biasane kono wis ora apa-apa. Ingat, ora apa-apa tadi menjadi kata kunci. Jadi nggak mau tahu bahwa dia itu punya kebiasaan gitu, kok diterapi awake dhewe. Wah, jadi nah aku ki nak ngomong ya aku kudu hati-hati. Nah, kok diterapi meneh ke kita. Lupa lagi kita jadi. Terus tidak jujur pada diri sendiri. Sekarang gini Bapak Ibu, ketika ada orang berbuat jahat pada kita, coba terapkan dalam hal ini. Pertanyakan saja, nanti Bapak Ibu akan bisa sabar. Ada orang berbuat salah pada kita, lalu kemudian mengatakan pada diri kita, bertanya pada diri. Ya, orang mengatakan usaha sabar, apa yang ditanyakan? Aku iso ya seperti dia berbuat seperti itu. Pertanyaan itu, satu kalimat pertanyaan sudah membuat kita bisa latihan sabar. Dia berbuat sesuatu yang tidak semestinya, aku iso berbuat seperti itu. Jawabannya mungkin iso. Ra mungkin iso, aku ra mungkin itu sebagainya. Itu namanya sombong. Manusia itu serba berkemungkinan. Betul atau tidak? Abang ilmunya agama dhuwur kowe iso murtad. Betul enggak? Ibrahim Pendeta? Ya. Itu kan siapa tidak mengatakan dia punya ilmu? UMS. Ya. Itu dalam keadaan orang seperti itu aja bisa murtad. Kalau awake dhewe iki, kita itu ada orang mengatakan dalam MC-nya itu kan menyebutkan semoga kita senantiasa diberikan kemampuan menerima hidayah. Terus batin yang bisa kau nulis tidak diomongin. Awake dhewe setelah itu hidayah. Nah, jangan awake dhewe iso napa hidayah iki prosesnya angel. Betul atau tidak? Maka kita ada orang begitu, kita amin. Karena kita itu wong saiki pinter wis ilang ilmune. Anak saya semester 8 wis arep intip-intip lulus, hilang kabeh amnesia. Betul atau tidak? Itu dari nol. Jadi Allah itu kalau mau menolkan seseorang gampang. Nah, kita ini jangan sombong. Makanya jujurlah pada diri kita. Kita itu bisa terjadi segala hal yang Allah itu serba memungkinkan. Ya, kita wong pinter iso jadi bodoh paling bodoh. Kita punya amal soleh kayak iso paling neraka paling bawah. Betul atau tidak? Kita nggak tahu kok. Maka jujurlah pada kita. Dalam kita tanpa Allah tak ada artinya kita ini. Ya. Enggan belajar untuk berubah karena merasa pinter. Jadi orang itu kalau merasa pinter tapi sombongnya, ya. Kurang amal ilmu agama. Nah sekarang ini agama apapun, ini saya ngomong agama apapun, kalau orang itu mendalami agamanya pasti dia akan baik. Aku nggak bicara benar ini, saya nggak bicara benar ini. Saya tidak mengatakan agama semua benar. Agama apapun, kalau dia mau mendalami apa? Dunia damai. Ya, dunia itu akan damai. Perkara benar atau tidak itu urusan Allah. Karena al-haqqu min rabbikum. Kebenaran itu hanya datang dari Allah. Dan agama yang paling benar adalah inna dina indallahil Islam. Tapi kalau dia hanya berpegang mau sesuatu yang baik saja, semua agama tidak mengajarkan wong sing kon baik-baik kerusakan. Betul atau tidak? Tidak ada.
Nah, cuma DE dua agama, ning mengatasnama agamanya, dia itu orang mendalami agama. Makanya kalau orang mendalami agama dengan dalam iso DE murtad ketemu salah agama ini. Betul nggak deh? Banyak nggak yang ahli agama jadi pendeta ternyata jadi mu'alaf? Banyak nggak? Coba dalami agama itu. Agamamu itu dalami aja. Ini nak wong mengaku aku ngilmunya agama tinggi, mengaku aku perilakunya mesti rusak dan merusak, bahkan menjual agama. Itu. Jadi kurang amal ilmu agama. Banyak berpikir negatif itu kesabaran tak mungkin bisa hinggap pada diri seseorang. Tidak kenal diri, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Orang tak mengenal diri ya tidak akan mengenal Tuhannya. Maka dari itu sabar itu kuncinya tadi dia bisa mengenal dirinya ini karena menerima bahwa itu segalanya dari Allah. Kurang iman, bahkan imannya lenyap Bapak Ibu. Nah, cara agar kita sabar, fokus untuk selalu husnul. Fokus untuk empati. Empati itu melakukan translokasi posisi, transposisi. Transposisi itu gimana? Saya mendudukkan diri saya pada pihak di orang itu. Makanya tadi ketika ada orang berbuat sesuatu yang akhirnya dia sedih, aku bisa sedih seperti dia. Nah, kalau itu sedih, oh iya. Jadi orang ketika ada orang senang, aku tak merasakan dia senang. Ini namanya empati. Kalau dia susah, aku ikut merasakan susahnya dia. Gitu. Itu empati. Maka orang akan sabar. Fokus untuk belajar jujur. Jujur itu harus terus kita belajar ya. Tidak ada orang yang lulus jujur kecuali kalau orang sudah meninggal. Sudah husnul khotimah itu lulus jujur. Jadi yang masih hidup ini semua masih belajar, termasuk yang ngomong. Fokus amalkan ilmu sedikit terus diamalkan aja. Ya. Karena itu kalau di drill terus malah senewan. Selalu belajar kenal kita. Jaga iman dengan kumpul dengan orang lain. Nah, ini kita kumpul di sini ini adalah bagian dari menjaga agar kita bisa terjaga sabar kita. Selalu tambah wawasan termasuk thalabul ilmi ini ya. Karena itu kita perbanyak juga tempatkan logika ini pada porsinya. Bapak Ibu, kalau memahami dolim itu sebetulnya adalah perbuatan tidak menempatkan pada proporsinya. Jadi dolim itu tidak pada porsinya, makanya orang bisa berbuat aniaya, bisa menyakiti orang, bisa melakukan hal yang menyesatkan. Itu dolim. Jadi kalau kita berpikir tidak dalam keadaan proporsi, logika ilmiah ini digunakan, ya, tetapi gunakan pada porsinya. Jangan pada bukan wilayahnya, kan gunakan. Nanti menjadi kita stres nih. Energi tidak dapat diciptakan, energi tidak dapat dimusnahkan. Itu wilayah Allah. Wilayah kita itu hanya energi dapat dipindah-pindah, energi dapat diubah. Itu wilayah kita. Maka kalau ini kita masuk wilayah energi tidak dapat dimusnahkan, kita masuk ke situ, nah ini namanya kita stres sendiri. Nanti siang itu bukan urusan kita. Urusan kita ya saat ini. Wilayah kita itu begitu. Bekerja, melakukan usaha. Hasil itu bukan kita. Bapak Ibu pikirkan hasil, aku melakukan ini, berpikir hasil, stres nanti. Karena kita berasumsi-asumsi, persepsi-persepsi. Ini yang membuat kita kacau. Ya, jadi nggak sabar tadi. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, semoga apa yang kita kaji bersama bisa kita amalkan dan kita bisa menjadi orang-orang yang fokus terhadap tujuan hidup dan ending kehidupan kita semoga jadi manusia yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada salahnya mohon maaf, itu kedhaifan saya. Al-haqqu min rabbikum, semua kebenaran hanya datang dari Allah Taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz.